Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Yang saya hormati PLT Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara, yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Ansori. Yang saya hormati KTU Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara, yaitu Bu Hajah Trimulyani Rahmatun SAG. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta pegawai MAN 2 Jepara. Dan yang sangat saya banggakan anak-anakku semua peserta Matsama tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti kegiatan Matsama tanpa suatu halangan apapun. Walaupun dalam suasana daring, kita tetap semangat dalam belajar. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tabah Umar Farudin. Saya lahir di Jepara 21 Februari 1985. Alamat saya di Desa Kelet, RT 33 RW 5. Di MAN 2 Jepara, saya mengajar mulai tahun 2008 sampai sekarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan diri. Anak-anak bisa membuka buku panduan yang telah diberikan dari panitia Matsama. Silakan dibuka tentang pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi madrasah. Pengertian pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan konseling dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, dan minat, serta karakteristik peserta didik. Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan dalam bentuk pelayanan konseling, yaitu melalui layanan konseling pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan juga pengembangan kreativitas kepribadian siswa, misalnya seperti kepramukaan, kepemimpinan, dan ekstrakurikuler lainnya. Pembimbing dalam madrasah atau sekolah itu terdiri dari guru, konselor atau guru BK, terus tenaga kependidikan, dan pembina ekstrakurikuler. Bentuk kegiatan pengembangan diri itu ada dua macam. Yang pertama adalah ekstrakurikuler, yang kedua adalah layanan konseling. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan di luar KBM. Nah, fungsinya apa sih kegiatan ekstrakurikuler? Yang pertama adalah fungsi pengembangan, yaitu dengan adanya ekstrakurikuler ini bisa mengembangkan kreativitas, potensi, bakat, dan minat peserta didik. Fungsi sosial, yaitu mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial antar peserta didik. Selanjutnya adalah rekreatif. Nah, ini untuk mengembangkan suasana rileks. Makanya kalau kita mengikuti ekstrakurikuler, kadangnya kita itu merasa senang dan bisa rileks. Selanjutnya adalah persiapan karir. Ya, ini adalah untuk mengembangkan karir peserta didik nanti setelah lulus dari madrasah. Selanjutnya adalah jenis ekstrakurikuler. Jenis ekstrakurikuler antara lain kepramukaan, LDK, terus paskibra, PMR.
Dan yang selanjutnya adalah karya ilmiah, itu meliputi kelompok ilmiah mapel, misalnya matematika, sains, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Terus juga jenis kegiatan ekstra antara lain ada latihan atau lomba bakat atau prestasi, misalnya seperti olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalis, teater, keagamaan. Dan ada lagi adalah seminar, lokakarya, dan pameran. Nah, apa saja sih jenis ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 Jepara? Karena Anda ini peserta didik baru, jadi perlu tahu apa saja ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 Jepara yang nanti dapat Anda ikuti. Jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 Jepara antara lain pramuka, itu sifatnya adalah wajib bagi kelas 10. Selanjutnya ada PMR, menjahit, futsal, karate, voli putra-putri, drama, terus kir, band, rebana, angklung kontemporer, paduan suara, otomotif dan las, terus ada lagi paskibra, ada lagi baca tulis Al-Quran, MAC, terus ada lagi MEC. Ini ada lagi tambahan yaitu nanti ekstra jurnalistik. Untuk lebih jelasnya nanti setelah materi kali ini akan saya share ya sebuah angket, nanti perlu Anda isi ya. Anda ini kira-kira minat di ekstrakurikuler apa, nanti silakan pilih, yaitu wajib pramuka bagi kelas 10 dan ekstra pilihan boleh Anda memilih sesuai yang ada di angket. Selanjutnya adalah kita membahas tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah layanan bantuan peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, fungsi layanan bimbingan konseling untuk peserta didik. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu memahami diri dan lingkungan. Yang kedua adalah pencegahan, yaitu mampu mencegah atau menghindarkan dari permasalahan yang menghambat perkembangan dirinya. Terus yang ketiga adalah pengentasan, yaitu fungsinya adalah mampu mengatasi masalah yang dialami oleh peserta didik. Terus yang keempat adalah pemeliharaan atau pengembangan, yaitu untuk membantu memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi kondisi positif yang dimiliki peserta didik. Terus yang kelima adalah advokasi, yaitu memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingan yang kurang mendapatkan perhatian. Selanjutnya adalah jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan ini dapat membantu dalam memahami lingkungan baru, terutama lingkungan madrasah dan objek-objek yang dipelajari untuk menyesuaikan diri di lingkungan madrasah kita tercinta ini. Yang kedua adalah layanan informasi. Jadi layanan ini itu memberikan informasi tentang diri, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga adalah penempatan dan penyaluran. Jadi layanan ini membantu dalam penempatan kelas atau kelompok, jurusan, bakat dan minat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu penguasaan konten, yaitu membantu dalam penguasaan konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna di lingkungan madrasah, di rumah, ataupun di masyarakat. Yang kelima, layanan konseling perorangan, yaitu membantu dalam mengentaskan masalah pribadi. Jadi bagi Anda yang mungkin memiliki permasalahan, Anda tidak usah takut dengan guru bimbingan konseling. Anda bisa komunikasikan atau Anda bisa minta layanan konseling kepada saya ataupun Bu Ica Silviana. Yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok.
yaitu untuk membantu dalam pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir, dan pengambilan keputusan melalui dinamika kelompok. Yang ketujuh adalah konseling kelompok, yaitu membantu dalam permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi, yaitu untuk membantu memperoleh wawasan bagi peserta didik atau pihak lain dalam menyelesaikan kondisi atau menghadapi masalah. Dan yang kesembilan adalah layanan mediasi, yaitu menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan baik antara teman. Setelah materi kali ini, saya akan share angket, yaitu yang pertama adalah angket ekstrakurikuler, yang kedua adalah angket peminatan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 5M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat adalah membatasi mobilitas, yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.